Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dilapangkan dada kita, selalu dibimbing dada kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam ini kita melanjutkan kajian yang kemarin tentang malaikat-malaikat yang suci yang perlu kita imani dalam rangka keselamatan hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para malaikat, malaikat Jibril sudah kita kaji, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, dan sekarang tibalah kita mengkaji malaikat Raqib dan Atid. Perlu kita ketahui bersama bahwa para malaikat itu suci bagi orang-orang yang sudah mensucikan dirinya dari diri kemanusiaannya, dari diri kedagingannya, dari keakuan dirinya. Maka nyatalah para malaikat itu malaikat yang suci, yang selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya para malaikat itu pun juga Allah itu sendiri yang berkuasa. Jadi nama malaikat, nama setan, nama manusia, dan nama apapun di dalam liputan Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan mengkaji siapa malaikat Raqib dan Atid itu, yang selama ini kita ketahui bersama bahwa malaikat Raqib dan Atid itu mencatat kebaikan dan keburukan. Letaknya ada di samping kanan kita dan ada di samping kiri kita. Tapi anehnya selama ini kita tidak pernah menyaksikannya, karena kita hanya didongeng-dongengi saja tentang keberadaannya, tanpa kita cari tahu hakikat makna yang sebenarnya Raqib dan Atid itu siapa. Sehingga bila masih wujud kemanusiaannya, kita hanya membayang-bayangkan dengan halusinasi kita sendiri, seolah-olah malaikat-malaikat itu wujud-wujud sendiri. Ada sosoknya. Setan wujud-wujud sendiri, ada sosoknya. Karena kita masih terbelenggu dengan sosok diri manusia kita sendiri, sehingga kita selama ini membayang-bayangkan malaikat dan setan itu punya sosok-sosok sendiri. Kita lanjutkan memahami tentang malaikat Raqib dan Atid.
Kita buka di dalam Al-Quran surat Qaf, yakni ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Shadaqallahul azim. Jadi Allah itu qarib. Qarib itu dekat. Yang dimaksud malaikat Raqib dan Atid itu ya dekat dengan tiap-tiap diri manusia, karena yang tahu ia berbuat baik dan ia berbuat buruk hanya manusia itu sendiri. Jadi Raqib Atidnya ya Allah manusia. Namun bila manusianya masih wujud di dalam dadanya, maka itulah keburukan, karena manusianya masih buta hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu. Dikira yang ada, yang wujud, yang berkuasa hanya manusianya saja, padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada dekatnya diri manusia kita. Kita tahu bahwa diri kita adalah manusia, dan Allah lebih tahu lagi daripada ketahuan kita tentang diri kita sendiri. Allah lebih tahu itu. Apa maknanya? Bila masih manusianya yang merasa hidup, bila masih manusianya yang merasa wujud, bila masih manusianya yang merasa berkuasa atas kehidupan ini, ya selamanya manusia takkan pernah bisa bertemu dengan yang lebih dekat dengan manusia, karena manusia masih terhalang dengan dirinya. Manusia masih terhalang kepada wujudnya Allah karena terhalang wujud manusianya sendiri. Manusia terhalang kepada hidupnya Allah karena manusia masih terhalang oleh hidup manusianya sendiri. Intinya manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya, sehingga tidak kenal Tuhan karena terhijab oleh dirinya sendiri. Jadi apa makna dari Allah lebih dekat daripada urat leher kita? Bila kita pasrahkan, bila kita serahkan bahwa hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, maka nyatalah ternyata Allah lah yang berkuasa atas diri kita selama ini. Bahwa kita tahu bahwa diri kita adalah manusia, ya Allah yang memberitahu. Bila kita mengetahui bahwa diri kita hidup, Allah yang memberitahu. Kita menyangka diri kita yang wujud, Allah yang memberitahu. Bila tak ada Allah, ya manusia takkan pernah ada.
Bila tak ada Allah, ya manusia takkan tahu bahwa dirinya adalah manusia. Bila tak ada Allah, maka manusia takkan bisa bergelar di alam ini. Jadi sesungguhnya yang berkuasa atas diri manusia itu siapa? Yaitulah yang Qorib, yang maha dekat. Bila manusianya berani menanggalkan diri manusianya, maka ia akan pulang kepada yang maha dekat itu, yakni kembali kepada rahmat Tuhannya. Itulah yang disebut al-marhum. Jadi bukan orang yang mati saja, bukan orang yang sudah meninggal saja yang disebut al-marhum. Orang-orang yang sudah sampai di sisi Allah pun juga dikatakan al-marhum, yakni orang-orang yang berada di dalam rahmat Tuhannya. Maka ia selalu merahmati alam semesta, maka ia selalu meliputi alam semesta. Indah kehidupannya, bahagia kehidupannya, tenang kehidupannya, enjoy kehidupannya. Kenapa? Karena sudah menjadi ahlillah. Qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika yang jadi raja di raja hatinya hanya Allah. Namun yang dikatakan orang-orang kafir di sisi Allah, ketika di dalam hatinya qalbun kafirin, hatinya orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang syirik kepada Allah, bila di dalam dadanya, di dalam hatinya masih dirajai oleh hawa nafsu, dirajai oleh manusianya yang wujud. Itulah Islam atau kafir di sisi Allah. Sedang kita selama ini hanya mengetahui Islam dan kafir menurut hawa nafsu, ukuran manusia. Pokoknya orang-orang, ada orang yang beragama di luar Islam kafir. Itu prasangka kita sendiri, karena sesungguhnya kita tidak menyadari kita pun juga kafir di sisi Allah. Karena kita tidak kenal Allah, ia tak akan pernah bisa Islam di sisi Allah. Tidak selamat hati kita di sisi Allah, karena kita cintanya hanya pulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Cintanya hanya kepada kedagingannya sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-17 dari surat Qaf. Idh yatalaqqal mutaqalliqiyan إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, yang artinya ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Inilah yang dimaksud malaikat Raqib Atid, yakni sesungguhnya hanya Allah yang bisa mencatat kebaikan dan keburukan manusianya. Sedangkan nama malaikat itu hanyalah sebuah nama, hanyalah sebuah peran. Namun bagi manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya, yang merasa bisa mencatat kebaikan dan keburukannya, ya diri manusia itu sendiri yang tahu bahwa dirinya berbuat baik dan berbuat buruk. Tapi ukuran manusianya, selagi manusianya yang berbuat entah itu kebaikan dan entah itu keburukan, di sisi Allah ya buruk.
baik buruknya manusia ya keburukan bila manusianya yang merasa berbuat. Akan tetapi kebaikan di sisi Allah adalah ketika manusianya sudah menghaturkan, sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka yang berlaku bukan manusianya lagi, yang berdaya upaya bukan diri manusianya lagi, akan tetapi yang berkuasa dan berdaya upaya atas diri manusia sudah Tuhannya sendiri. Hidup itu sendiri. Itulah yang dimaksud kebaikan di sisi Allah ketika yang ada hanya Allah. Maka dari itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Jadi awalilah apapun yang kau perbuat dengan niat, karena di ujung niat ada kalimat lillahi ta'ala, yakni hanya Allah atau milik Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi Tuhan-Tuhannya amal-amal yang kita perbuat. Inilah maknanya bila manusianya sudah mempersembahkan, mengkorbankan dirinya kepada Tuhannya, maka perbuatan manusianya akan menjadi baik, terlindung dari fahsya wal mungkar, karena sesungguhnya bukan pekerjaan manusianya lagi, kecuali hanya pekerjaan Allah itu sendiri. Tidak bergerak walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Jadi yang berkuasa meliputi alam semesta ini ya Allah itu sendiri. Itulah Raqib Atid, pencatat kebaikan dan keburukan, yakni kebaikan dan keburukan versi manusia, ukuran manusia, serta kebaikan dan keburukan versi ukuran Tuhan. Maaf. Kita lanjutkan surat Al-Qaf, surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi bila ukuran manusia, seolah-olah manusianya lah yang bisa mencatat perbuatan kebaikan dan keburukannya. Akan tetapi di sisi Allah, hanya Allah lah yang mencatat kebaikan dan keburukan manusianya. Bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, terpasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka ia sudah tak dicatat-catat lagi, alias enjoy saja Allah dengan catatan-catatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas tentang malaikat Raqib dan Atid. Kita lanjutkan, malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Yakni kita ketahui bersama malaikat Malik itu penjaga neraka, penjaga an-nar. Apa yang dimaksud malaikat Malik? Malaikat Malik itulah hawa nafsu manusia itu sendiri, menjaga nar yang ada di dalam dadanya. Apa yang dimaksud malaikat Malik? Manusia merasa memiliki
apa yang dimilikinya. Hidup merasa dimilikinya, badan merasa dimilikinya, harta, tahta, jabatan merasa dimilikinya, anak, istri, suami merasa dimilikinya, dan segala gemerlapnya dunia merasa dimilikinya. Itulah yang disebut malaikat Malik, penjaga neraka. Manusia yang di dalam hatinya mengumpul-ngumpulkan bara api neraka. Jadi kepemilikan yang dimiliki oleh manusia itulah yang akan membakar manusianya. Apapun yang dimilikinya akan menjadi manusia terkena fitnah. Fitnah api neraka, dibakar manusia dengan apa-apa yang diaku-akui sebagai miliknya. Kadang kita terbakar dengan diri kita sendiri, ketika kita dihujat, ketika kita difitnah, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kita panas dengan diri kita sendiri karena kita merasa jadi malaikat Malik, pemilik hidup dan badan kita sendiri. Kadang juga anak-anak kita menjadi fitnah, yang mana anak-anak yang kita sayangi menyakitkan hati kita. Kenapa hati kita sakit? Kenapa hati kita terbakar? Karena kita merasa selama ini menjadi Tuhan-Tuhannya anak kita sendiri. Kita merasa berkuasa atas anak kita. Anak kita tuntun atau kita tunjukkan jalan kebenaran, seolah-olah anak ini adalah kekuasaan kita. Anak harus nurut pada orang tua. Anak harus nurut pada kita. Itulah kita sebagai orang tua seolah-olah merasa memiliki anak itu. Inilah yang disebut malaikat Malik, merasa memiliki. Jadi apapun yang merasa kita sebagai pemiliknya, kita akan selalu terbakar terhadap apa-apa yang kita sangka menjadi milik kita. Istri, suami, pekerjaan, pangkat, jabatan pun juga menjadi fitnah-fitnah yang selalu akan membakar hati kita. Karena kita selama ini ketika kita mengumpulkan apa yang kita cintai, sesungguhnya kita sudah menjaga bara api neraka. Diikatlah kita dengan kepemilikan itu. Dipenjaralah kita untuk menjaga apa-apa yang kita cintai. Itulah fitnah-fitnah api neraka. Jadi Anda sudah tahu siapa malaikat Malik sebenarnya. Malaikat penjaga neraka. Siapa yang berkuasa atas hawa nafsu itu? Ya, manusia itu sendiri. Jadi malaikat Malik itu ya manusia yang masih keras hatinya, melebihi kerasnya batu, yang jaga api terus, sering terbakar karena api, karena dekat dengan api. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan, yakni malaikat penjaga surga. Siapakah dia? Malaikat Ridwan yang menjaga surga itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita bisa tenang? Jalan satu-satunya hanyalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho.
Maka bila kita rela dan ridho, maka Allah pun juga akan ridho. Apa yang harus dipulangkan, apa yang harus diserahkan dengan rela dan ridho, yakni hidup dan badan dan segala apa yang engkau aku akui sebagai milikmu, itulah yang harus dikorbankan, dilepaskan, ditinggalkan. Kita dulu datang telanjang, ya kembali harus telanjang. Tidak bawa apa-apa. Supaya apa? Supaya hati kita mutmainnah, supaya tenang, supaya santai, supaya enjoy saja. Kenapa? Tidak punya apa-apa. Itulah keridhaan Allah, tergantung keridhaan manusianya. Bila manusia tidak rela dan ridho kembali kepada Allah, mana mungkin Allah akan ridho kepada kita. Kita sendiri tidak rela, tidak ridho bahwa hidup, bahwa badan, bahwa segala daya upaya yang kita aku sebagai milik kita selama ini, itu semua Allah. Kita tidak ridho, Allah pun ya tambah tidak ridho. Jadi keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kita. Kita rela dan ridho tidak mengembalikan semua ini. Bila kita tidak rela dan ridho, maka selamanya kita menjadi malaikat Malik, penjaga api neraka. Tapi bila kita rela dan ridho mengembalikan semua ini, bahwa semua ini hanya milik Allah, ya itulah yang dimaksud malaikat Ridwan. Rela, ridho, Ridwan. Orang-orang yang rela, yang ridho kembali hatinya kepada Allah di dalam segala urusannya, maka hatinya akan tenang, enjoy saja. Ya itulah malaikat penjaga surga yang selalu senyum, dihina, dimaki, dicaci, direndahkan, disesatkan, dia tetap tersenyum. Wong malaikat Ridwan. Maka bila kita sudah rela dan ridho kepada Allah bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang mengabdi. Ya itulah yang dimaksud syahadat. Ya itulah yang dimaksud sholat, ya itulah yang dimaksud zakat, ya itulah yang dimaksud puasa, ya itulah yang dimaksud haji, dan itulah yang dimaksud amal soleh. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya lah yang bisa syahadat, yang bisa sholat, yang bisa zakat, yang bisa puasa, yang bisa haji, yang bisa amal soleh. Hanya orang-orang yang sudah ketemu Allah. Hanya bagi orang-orang yang sudah membaiatkan hatinya, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka hanya Tuhannya lah yang berkuasa atas diri manusianya. Itulah orang-orang yang mengabdikan diri kembali, menyerahkan diri kembali. Bila manusia sudah menjadi hamba-hamba yang mengabdi, maka fadkhuli jannati, maka dan masuklah kamu semua ke dalam surga. Dah katanya ingin surga, tapi sebenarnya surga Allah itu bukan surga yang selama ini dibayang-bayangkan manusia.
Surga yang dibayangkan oleh manusia selama ini kan surganya setan. Surga kesukaan hawa nafsu. Itu yang dicari-cari oleh manusia. Sedangkan surga Allah sendiri sangat amat sedikit orang yang mencarinya. Karena untuk mencari surga di sisi Allah harus rela ridho mati dulu, melepaskan kepemilikannya dulu. Ini yang ditakuti oleh setan. Kenapa kok ditakuti oleh setan? Bila manusia sampai kepada Tuhannya, lah yang digoda setan, ya lah yang menjadi golongan setan siapa? Kebanyakan manusia ikut agama-agamanya setan agar tidak ketemu surganya Allah dan hanya ketemu dengan surganya setan saja. Apa surganya setan? Ya kenikmatan-kenikmatan, kesenangan hawa nafsu itu. Padahal di dalam surganya Allah yang ada hanya keindahan di dalam kehidupan ini. Jadi surga neraka itu bukan besok, tapi surga neraka itu sekarang hak sudah terjadi bagi manusia. Tapi manusia yang tidak mengenal Tuhannya tidak akan pernah tahu di mana ia berdiri. Maaf. Kenapa? Karena selama ini kita manusia beragama dan bertuhan memakai ukuran hawa nafsu, bukan memakai ukuran lillah. Karena bila manusia memakai ukuran lillah, maka hawa nafsunya harus dibinasakan dulu. Baru itulah orang-orang yang rela ridho kembali kepada Tuhannya. Akhirnya hidupnya selalu berbahagia, selalu berkasih sayang. Karena itulah cermin bagi penduduk surga. Apa yang dimaksud penduduk surga? Cerminan Tuhan itu sendiri yang berkasih sayang, menyayangi, mengasihi, meliputi manusia, menyelamatkan manusia, tidak malah mensesat-sesatkan manusia. Meskipun kita dihina, dicaci, tetap kita selamatkan. Kenapa? Bila tak ada Allah, cacian takkan pernah ada. Kenapa? Bila tak ada Allah, hinaan pun juga takkan pernah ada. Kenapa cacian dan hinaan itu ada? Karena Allah yang berkuasa. Bila sudah ketemu Allah di dalam segala sesuatu, maka indah kehidupan ini. Ya itulah yang dimaksud malaikat Ridwan. Jadi lengkaplah malaikat-malaikat yang harus kita imani di dalam dada kita. Ternyata malaikat itu adalah sifat-sifat kebaikan. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka akan jadi malaikat. Maknanya hatinya selalu suci bersih dari yang selain Allah. Itulah rukun iman yang kedua. Kemarin sudah kita bahas rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat Allah, dan kita jelaskan sedetil-detilnya tugas-tugas 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sekarang kita menginjak rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kita ketahui bersama bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 4 kitab inilah yang wajib kita imani. Akan tetapi ada yang lebih wajib lagi kitab yang harus kita imani,
dan yang harus kita jumpai dan yang harus kita baca setiap detik per detik. Kitab apakah itu? Kitab yang paling wajib kita baca dan yang wajib kita ketahui, yakni kitab diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud Al-Quran Qadim. Al-Quran yang terdahulu. Jadi sebelum ada manusia, hidup sudah ada, dan hiduplah yang menceritakan kehidupan ini. Allah lah yang menguasai manusia. Allah lah yang menggerakkan manusia. Itulah kitab Qadim itu. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah, baik yang ada pada diri kita dan baik juga kitab yang ada pada orang lain. Itulah kitab-kitab yang Qadim itu. Kitab yang wajib kita baca tiap detik per detik, yakni kitab lillahi ta'ala. Kitab enjoy. Baru dengar ya, kitab enjoy. Kita lanjutkan beriman kepada para rasul yang keempat. Yang pertama beriman kepada Allah. Kemarin sudah kita kaji beriman kepada malaikat, sudah selesai. Beriman kepada kitab-kitab, barusan sudah kita kaji. Yang keempat beriman kepada para rasul. Kita ketahui para rasul itu jumlahnya ada 25 rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut dan sebagainya. Sedangkan para nabi banyak jumlahnya ratusan ribu. Jadi yang kita wajib ketahui adalah rasul yang nyata, bukan rasul-rasulan yang diceritakan di dongeng-dongeng itu. Bila kita hanya memahami rasul dan para nabi terdahulu, kita tidak menyaksikan secara nyata, ya sama saja kita membaca kitab dongeng. Dan kita meyakini beriman kepada yang dongeng-dongeng saja, tanpa nyata kita saksikan para nabi dan rasul itu. Jadi perlu disaksikan keberadaan rasul itu agar tidak dongeng lagi di dalam beragama dan bertuhan. Siapakah hakikat rasul-rasul itu? Tiap-tiap diri manusia inilah rasul Allah itu. Manusia yang dikuasai Allah, manusia yang dirasuli Allah, manusia yang selalu diutus Allah, manusia yang selalu digerakkan Allah. Itulah lambang dari kekhalifaan. Tiap diri manusia adalah khalifatullah. Berarti kita sudah menyaksikan rasul yang nyata pada diri tiap-tiap diri manusia kita. Itulah yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hakikat Muhammad itu ya tiap diri manusia yang menjadi rasul-rasulnya Allah, yang sadar bahwa diri manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nyatakan rasul itu. Bila kita hanya meyakini rasul Nabi Muhammad yang sudah wafat, mana mungkin kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad saja sudah wafat. Bila kita tidak menyaksikannya, bagaimana mungkin itu dikatakan bersaksi kepada yang tidak ada? Allahnya tidak ada, Muhammadnya tidak ada. Lalu apa yang bisa kita saksikan untuk bersahadat? Jadi saksi dan menyaksikan adalah hidup dan badan inilah esanya Allah dan Muhammad Ahmad bila mim.
Hidup dan badan inilah esanya antara Tuhan dan hambanya. Jadi sesungguhnya manusia itu esa dengan Tuhannya, tunggal, tidak sendiri-sendiri. Logikanya, buktinya begini. Bila manusia terpisah dari Tuhan, bagaimana mungkin manusia bisa wujud sendiri? Bagaimana mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa urip? Bagaimana mungkin manusia bisa berkuasa, berkehendak, berdaya upaya, bergerak, berjalan, duduk, makan, minum bila tanpa Tuhan? Jadi sebenarnya manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang berkuasa atas apa-apa dan atas siapa-siapa. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Bila syahadatnya sudah benar, maka pasti sholatnya juga benar. Bila syahadatnya juga sudah benar, maka zakatnya sudah benar, mensucikan dirinya. Bila syahadatnya sudah benar, puasanya pasti benar, mempuasakan dirimu dari dirimu di hatimu. Bila syahadatnya benar, maka hajinya pasti mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang sudah tidak ingkar, hati yang sudah tidak syirik kepada Tuhannya. Itulah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nyata bukan? Kita lanjutkan rukun iman yang kelima, yakni percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat yang kita pahami itu adalah ketika bumi dan langit itu hancur berkeping-keping. Itu yang kita pahami tentang kiamat. Padahal kiamat itu ketika manusianya berdiri sadar atas kesalahan dan kedolimannya, karena manusia merasa dirinya yang hidup, karena manusia merasa dirinya yang wujud, karena manusia merasa dirinya yang berkuasa atas diri manusianya, sadar, qiyam, bangkit kesadarannya. Ketika sudah hancur langit dan bumi, maknanya hidup dan badan manusianya dihancurkan dan diserahkan lagi, bahwa hidup dan badan ini loh Allah itu. Ketika manusianya tidak ada, bagaimana mungkin manusianya bisa mengaku ada? Tapi bila manusianya sudah tak ada, siapa yang bisa mengaku ada? Ya Allah yang punya hidup dan badan ini. Sedangkan manusia tak punya apa-apa. Disebut-sebut saja tidak ada. Di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah dulu ketika dirimu belum bisa disebut-sebut? Itulah bukti bahwa sesungguhnya manusia itu adam, tidak ada. Manusia itu gaib, manusia itu mati, manusia itu tak ada. Sedangkan yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, enjoy saja. Tapi bila manusia masih merasa ada, ia takkan pernah bisa merasakan ketenangan. Takut mati, takut miskin, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan, takut tidak bisa membayar hutang, takut semua kehidupannya serba di dalam ketakutan. Kenapa? Karena manusianya masih jadi penguasa atas dirinya. Karena manusianya masih cinta kepada yang selain Allah. Ya, kehidupannya dipenuhi dengan ketakutan.
Karena manusianya tidak mau ketemu dengan hari kiamat, yakni menghancurkan hawa nafsunya. Mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum matimu. Itulah kiamat itu. Bukan hancurnya langit dan bumi yang kita bayang-bayangkan. Bukan itu kiamat di sisi Allah. Kiamat itu sadar bila manusianya itu Adam, Raunok, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud kiam itu. Ada kaitannya dengan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat. Aqim, kiam. Makna dari sholat adalah mendirikan bahwa hidup ini Allah. Ketika manusianya sudah tidak bisa mengaku lagi sebagai manusia, yang ada hanya Allah. Itulah kiam, itulah sholat itu. Sudah paham tentang kiamat? Kita lanjutkan rukun iman yang keenam, yakni percaya dan yakin kepada qada dan qadar. Kita selama ini merasa yakin dengan qada dan qadar, tapi selalu nolak, selalu bantah qada dan qadar yang tidak kita sukai. Qada dan qadar atau ketetapan yang tidak kita inginkan, kita bantah, kita tidak terima. Dengan ketetapan-ketetapan dari Tuhan yang tidak kita inginkan. Contoh, ketika kita tidak punya uang, kita tidak terima. Sakit, susah, sedih, menderita. Ketika kita miskin, susah. Kenapa? Karena manusia tidak mau miskin. Ketika kita terkena bencana, susah. Kenapa? Karena manusianya tidak rela, tidak ridho diberikan oleh Tuhan ketetapan yang seperti itu. Apakah itu dikatakan iman kepada qada dan qadar? Iman kepada Allah saja tak bisa, apalagi iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya tentu imannya salah semua. Karena manusia selama ini lebih iman kepada hawa nafsunya daripada iman kepada yang menciptakan hawa nafsu. Jadi bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, maka ia pun juga iman kepada qada dan qadar. Menghadapi apa yang tidak disenangi, ia tetap enjoy saja. Tenang saja. Kenapa? Allah wis karep ngene, yo kapakno, wis melok wae. Jangan dilawan. Selama kita melawan takdir atau selama kita melawan ketetapan-ketetapan Allah, ya azab, ya siksa, ya menderita. Karena kita selama ini masih jadi malaikat malik, penjaga kepemilikan apa yang harus kita miliki. Jadi beriman kepada qada dan qadar atau ketetapan Allah itu adalah hati selalu menerima, baik itu kebaikan, keburukan, kaya, miskin, tetap menerima dengan rela dan ridho. Itulah orang-orang yang diridhoi dan orang-orang yang kaya. Kaya hatinya, luas hatinya, lebih luas dari alam semesta ini. Itulah tempat surganya. Katanya surganya manusia itu lebih luas daripada alam semesta ini. Itu maksudnya. Bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan oleh manusia selama ini. Jadi ketika sudah dijelaskan semua rukun iman, maka barulah menginjak rukun Islam. Yaitu nyatalah syahadat itu, nyatalah sholat itu,
nyatalah zakat itu, nyatalah puasa itu, nyatalah haji itu. Maka bila sudah nyata semua, itulah jalan keselamatan. Akhirnya hati selalu selamat, hatinya selalu tidak tergelincir ke dalam neraka ketika melewati wad siratal mustaqim. Apa wad siratal mustaqim itu? Ya wad kehidupan ini selalu selamat. Duduknya wis selamat, bicaranya selamat, pandangannya selamat, hatinya selamat, akal fikirnya selamat, penglihatan, pendengarannya selamat, semuanya selamat. Kenapa? Karena semuanya milik Allah, bukan milik manusianya lagi. Itulah jalan selamat itu. Jadi meskipun badannya masih hidup, tapi manusianya sudah mati syahid, mati kemanusiaannya di dalam menyaksikan kehidupan Tuhannya. Itulah orang-orang yang merasakan nikmatnya surga di dalam kehidupan ini. Namun bagi manusia yang belum terbaiat hatinya sampai ketemu syakaratul maut, maka ia tak akan pernah merasakan surga, alias masuk di dalam neraka selama-lamanya, abadan abadah, hingga waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan? Ketika puncak dari siksa itu saat syakaratul maut tiba. Jadi di dalam hidupnya tak pernah merasakan surga, tapi senangnya tinggal di dalam neraka. Tinggal Anda selama-lamanya di dalam neraka atau akan hijrah menuju surga. Jadi neraka dan surga itu adanya ketika manusianya masih ada, ketika masih ada langit dan bumi. Ya saat inilah waktunya. Jadi Anda pun sekarang sudah tahu Anda tinggal di mana. Tinggal cek hati Anda, yang ada Allah ataukah manusia. Bila masih ada manusianya, itulah bahan bakarnya neraka. Yang mana bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan hati yang keras, lebih kerasnya batu. Ya itulah neraka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan merasakan kenikmatan surga itu, yakni surga yang ada di sisi Allah, bukan surganya hawa nafsu atau surganya Dajjal. Selama ini kita hanya diiming-imingi oleh surganya Dajjal yang isinya penuh dengan kesukaan hawa nafsu. Padahal itu bukan surganya Allah. Surganya Allah itu enjoy, tenang, baik. Meskipun bersama dunia, tapi hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena dunia bukan milik kita. Ada yang lebih berhak memiliki. Kita diciptakan untuk didatangi oleh dunia, bukan kita diciptakan untuk mendatangi dunia. Kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi dunia untuk kita. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, enjoy saja dengan perkara dunia. Wong Allah yang mengatur semuanya. Namun bagi manusia yang masih menjadi malaikat Malik, maka manusia tidak akan pernah rela dan ridho dengan keputusan Allah. Manusia lebih mengedepankan keputusan hawa nafsunya yang rakus, yang tamak akan dunia. Padahal dunia yang dicarinya hanyalah untuk bahan bakar, api yang membakar hatinya sendiri. Itu kok dicari-cari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan
Bagi sahabat yang baru hadir, bisa diikuti kembali besok atau lusa, diunggah di YouTube Uripe Allah. Ulang dan ulangi kajinya agar memahaminya. Semoga kita semua akan paham. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.